Pemirsa, tahapan pemilu 2024 masih bergulir di mana hari ini Rabu 14 Desember KPU akan menggelar pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Namun tahapan pesta demokrasi harus dicederai oleh isu ketidakterbukaan KPU pasca adanya temuan dugaan manipulasi hasil verifikasi dari faktual parpol. Di sisi lain, pemerintah sudah menerbitkan Perpu Pemilu baru yang memuat beragam aturan pemilu 2024, mulai dari pelaksanaan pemilu di Ibu Kota Nusantara, Daerah Otonom Baru Papua, hingga aturan nomor urut parpol. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami ada mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan juga ada pengamat politik Henry Satrio. Selamat pagi Pak Gumai, selamat pagi Mas Henry, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat Mbak Valen, Mas Abdi. Baik, saya mau ke Pak Gumai terlebih dahulu. Pak Gumai, ini kan Pak Gumai tentu sudah berpengalaman panjang di KPU. Kalau kita bicara soal verifikasi partai politik ini, sebenarnya di mana potensi celah disalahgunakannya, di mana potensi bisa manipulasi ini terjadi? Ya, saya kira dugaan yang sekarang sedang timbul begitu, dan ini saya dengar banyak terjadi, ya bahwa verifikasi saat menemui para warga sebagai anggota partai politik yang sedang dicek, disitulah sebetulnya terjadi apa yang disimpulkan sebetulnya tidak sesuai dengan fakta di lapangannya. Jadi bahwa ini adalah anggota partai politik, tapi kemudian mungkin sebetulnya bukan, tetapi kemudian disimpulkan dia sebagai anggota partai politik. Nah, sekarang yang saya dengar dan mendapatkan datanya adalah kesimpulan verifikasi khususnya di tahap pertama itu sudah selesai, tetapi di dalam mengadministrasikannya datanya, saya kira ini model yang lain yang baru saya dengar atau ketahui sekarang, yang saya sayangkan ini bisa terjadi. Baik, Pak Gumai, Anda sayangkan ini bisa terjadi, lantas Mas Henry seperti apa tanggapan Anda dari pernyataan Pak Gumai tadi? Nah, memang pemilu 2024 ini kan penuh gonjang-ganjing juga nih Mas Abdi. Tantangan demi tantangan itu keluar terus gitu ya. Dari isu penundaan, kemudian ada hints calon-calon presiden yang didukung oleh presiden saat ini gitu ya. Kemudian ada beberapa isu yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, termasuk hal-hal seperti yang hari ini kita dengar gitu. Nah, sebetulnya dari penyelenggaraan pemilu itu kan sudah maksimal menurut saya negara mempersiapkannya, dan dari sisi sistemnya juga pengawasannya menurut saya sudah komplit gitu, karena dari KPU ada Bawaslu. Belum cukup juga kita buat lagi DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi harusnya itu semua sudah bisa mencegah terjadinya manipulasi, kecurangan-kecurangan gitu. Nah, kalau di awal fakta data parpol ini kemudian ada isu-isu ya, ini kan semuanya masih isu nih, termasuk ada isu-isu beberapa partai yang sengaja diloloskan, ada isu-isu beberapa partai justru tidak boleh lolos. Nah, ini kan semuanya isu-isu yang harus segera diselesaikan oleh KPU gitu, karena persoalan teknis pendatangnya kan lebih banyak yang menantang juga, mulai dari distribusi kertas suara sampai mencegah terjadinya banyak petugas di TPS yang meninggal dunia misalnya. Jadi hal-hal seperti ini harusnya bisa diselesaikan dari awal. Kalau tadi dijelaskan oleh Gus Ai atau Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU, itu kan sebetulnya sudah ada sistem yang bisa memperlihatkan bila ada kecurangan-kecurangan langsung ketahuan. Nah, itu saja kemudian diekspos oleh publik. Kemudian bagi partai politik yang merasa dirugikan itu gerak cepat saja untuk melakukan verifikasi atau melakukan konfirmasi ulang, apakah kemudian memang ada beberapa hal yang kemudian menganjal mereka untuk menjadi peserta partai politik ya, menjadi peserta pemilu nantinya. Nah, kemudian satu lagi, kalau memang ada tuntutan transparan, memang mungkin ada baiknya juga KPU membuka secara transparan proses yang terjadi. Hanya catatan saya, Mas Abdi dan Mbak Valen, Bang Gumai,
Em, Seharusnya partai politik saat ini juga mempersiapkan diri bukan hanya sebagai organisasi pencari suara saja, tapi juga mempersiapkan diri benar-benar sebagai partai politik yang bisa membawa kemaslahatan umat menjadi lebih baik gitu, kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik lagi. Maka dari kondisi awal seperti ini, jangan kemudian menyebabkan isu-isu baru gitu, tapi harus Baik. langsung dilakukan hal-hal yang bisa memverifikasi apakah isu tersebut betul atau tidak. Baik, Pak Gumai tadi kata Mas Henry kalau kita sudah punya sistem yang cukup bagus. Salah satu yang biasanya dibangga-banggakan adalah kita punya sipol. KPU punya sipol yang katanya terbuka dan transparan. Kalau menurut Pak Gumai, menurut Anda, apakah memang benar punya kita transparan dan terbuka untuk publik? Saya kira tidak, karena saya mengikuti betul dan sejak awal saya ingatkan untuk dibuka lebih luas dan lebih partisipatif. Yang ada adalah pembukaan data yang masih sangat terbatas. Jadi hanya summary saja, tetapi tidak cukup menjelaskan. Misalnya saja pada satu subtahapan verifikasi disebutkan partai A katakan tidak memenuhi syarat verifikasi tahap pertama atau administrasinya misalnya yang lebih awal. Di mana misalnya partai tersebut tidak memenuhi syaratnya, kemudian berapa banyak tidak memenuhi syaratnya di kepengurusan atau keanggotaan dan seterusnya. Jadi informasi itu tidak cukup terbuka. Tetapi yang saya ingin angkat dan tekankan, teknologi memang membantu. Tetapi persoalannya, sekalipun kita punya teknologi membantu bekerja, ya kecurangan apapun, apalagi ini diduga kuat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ini betul terjadi, ini satu persoalan yang besar yang bisa kemudian merusak kepercayaan kita terhadap proses dan hasil yang kemudian nanti kita dapatkan dari pemilu yang tidak demokratis, yang tidak adil. Sebenarnya persoalannya di sana, jadi bukan penggunaan teknologinya. Saya kira itu poin saya ya. Baik, saya akan ke Mas Henry. Mas Henry, tadi dikatakan bahwa memang sipol ini tidak begitu terbuka. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai keterbukaan, ini sebenarnya idealnya terbuka itu seperti apa sih, Mas? Saya rasa aturannya sudah ada ya, Bang Haidar. Saya rasa lebih paham tentang itu. Tapi pertanyaan-pertanyaannya kan selalu datang dari peserta yang memang gagal gitu ya, dan pertanyaannya selalu tentang mengapa gitu. Nah, pertanyaan ini kan bukan pertama kali terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya juga terjadi. Kita ingat bahkan ada beberapa partai politik ya seperti PKPI, kemudian PBB yang tadinya juga tidak lolos verifikasi kemudian mengajukan banding dan akhirnya bisa mengikuti pemilu gitu. So artinya memang ada beberapa kekurangan dan harusnya ini bisa menjadi pembelajaran pelaksanaan pemilu dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Nah, transparansi seperti ini kan sebenarnya mudah dijawab. Kenapa kemudian saya gagal administrasi? Kan tinggal dilihat saja tinggal diperlihatkan gitu ya datanya di sisi mana saja gagal-gagal dari sisi administrasinya itu kegagalannya. Kemudian dari faktual data parpol pun ya silakan saya dibuka. Menurut saya sih kalau memang KPU mau transparan kan itu mudah, apalagi sudah ada sipol itu ya. Jadi tinggal dilihat saja kalau memang ada yang tidak bisa meloloskan kan tinggal dibuka ke publik. Saya setuju ini bukan tentang penggunaan teknologinya tapi tentang bagaimana kejujuran pelaksanaan pemilu. Baik. Gimana Mbak Valen? Mas Henry, memang benar yang sekarang kita bicarakan, yang publik bicarakan ini masih dugaan manipulasi. Tapi ini tentu ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan menciderai tahapan pemilu yang baru saja masuk ke tahap awal. Nah, menurut Anda apa dampaknya kalau terlalu tinggi tensi politik seperti ini? Kalau menurut saya tensi politik yang tinggi ini memang akan membuat gaduh ya. Hanya saja ini kan sebetulnya tidak akan tinggi bila transparansinya itu dilakukan gitu loh Mbak Valen. Jadi tidak sampai menurut saya kemudian takutkan
akan terjadi penundaan pemilu gitu misalnya, kan nggak sampai gitu gitu. Kalau mungkin kalau pihak-pihak yang ingin menunda pemilu pasti menyukuri nih hal ini, tapi kan hal ini kan masih kecil sebetulnya. Jadi tinggal diverifikasi, kemudian disampaikan saja ke para peserta yang merasa dirugikan gitu. Apalagi sebetulnya kan sudah gamblang terbuka di publik gitu ya. Kemarin ada salah satu media nasional bahkan menyebutkan partai-partai politik itu secara gamblang dan jelas gitu. Ini adalah partai-partai politik yang diminta masuk, ini yang tidak boleh masuk kan gitu kan udah jelas tuh. Nah itu kan tinggal dibuka saja sebetulnya oleh KPU. Saya mungkin Bang Haidar bisa nanti menyampaikan semudah apa atau diperbolehkankah KPU membuka data secara transparan kepada publik sehingga publik bisa lebih melihat secara fakta bahwa ada isu yang memang di-create dan ada isu yang sebetulnya tidak ada gitu. Nah ini kan kalau kemudian dibuka dengan gamblang dari awal kan sebetulnya isu-isu seperti ini tidak akan terjadi dan nama baik KPU juga sebagai penyelenggara pemilu itu tetap terjaga. Baik. Itu, Mbak Valen. Ya. Dampak yang juga ditimbulkan ini adalah terkait dengan dari dugaan manipulasi verifikasi faktual. Ini adalah potensi terkikisnya kepercayaan publik yang juga nantinya akan berdampak pada tingginya angka golput nantinya. Nah, Pak Gumai, seperti apa yang harus dilakukan oleh KPU mungkin ini untuk bisa kembali meraih kepercayaan publik jelang pesta politik 2024 nanti? Ya, saya kira pertama perlu dipastikan bahwa apa yang akan diputuskan hari ini itu betul-betul sesuai dengan hasil kerja nyata atau faktual di lapangannya. Ini kalau kita bicara lapangan ini kan verifikasi kerja di tingkat KPU Kabupaten Kota. Nah, yang kedua, KPU saya kira perlu menjawab ya, kemarin ada somasi yang dikirimkan, kemudian juga banyak berita yang di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang mengatakan atau menunjukkan ini ada terjadi kecurangan. Bahkan kecurangan itu sebetulnya diperintahkan oleh KPU di tingkat pusat dengan kemudian mengancam KPU di tingkat daerah, baik itu di komisioner maupun sekretariatnya yang menolak untuk merubah data ini. Semua ini harus dijelaskan dan kemudian nanti kalau ada proses hukum yang memang akan terjadi, itu betul-betul harus diikuti. Dan yang terakhir sebetulnya buka saja itu sistem sipol ini untuk menunjukkan karena ada bukti-bukti di lapangan bahwa di daerah ini, di daerah itu memang terjadi manipulasi. Ada berita acara yang 2 dibuat, ada salinan yang 2 dibuat, dan kemudian ada penyelenggara yang menolak untuk menerima atau melaksanakan perubahan data secara sepihak ini dan menolak menandatangani berita acaranya. Itu semua ada. Nah, jadi ini harus ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian siapa yang sebetulnya yang menjadi otak atau mastermind menimbulkan kecurangan yang sangat serius ini, yaitu harus diselesaikan secara hukum. Saya kira itu dan mudah-mudahan mari kita yakini semua ini bisa diperbaiki. Kita masih ada waktu, pastikan pemilu 2024 tetap bisa berjalan sesuai jadwal dan kita bangun bersama kembali keyakinan kita kepada penyelenggara pemilu kita. Baik, Pak Gumai, Mas Henry, selain isu manipulasi 12 Desember kemarin juga Presiden menandatangani Perpu Pemilu baru. Nah, apa saja aturan baru di Pemilu 2024? Pembahasannya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Dan pemirsa masih bersama kami ada mantan Komisioner KPU Pak Gumai dan juga Mas Henry. Kita akan lanjutkan dialog kita hari ini. Pak Gumai, salah satu aturan di Perpu Pemilu baru yang jadi perdebatan adalah soal parpol yang di Pemilu 2019 ini bisa memilih ikut undian atau tidak untuk pemilihan nomor partai politik. Ini seperti apa tanggapan Anda? Pertama, pengaturan seperti ini menurut saya tidak ada kedaruratannya. Jadi seharusnya Perpu itu merespon situasi darurat yang memang betul-betul harus diatur ya sehingga penyelenggaraan pemilu atau kegiatan apapun yang dimaksudkan oleh Perpu tersebut bisa dilaksanakan. Nah,
ini sama sekali menurut saya tidak ada kedaruratannya. Yang kedua, justru ini menimbulkan ketidakadilan. Semua partai politik posisinya sama, harus mendaftar, harus diverifikasi, dan kemudian disimpulkan bisa menjadi peserta pemilu atau tidak. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Tetapi kemudian ada pasal yang mengatur pembedaan, sekalipun kemudian diberikan opsi terbuka kepada partai yang di parlemen ini untuk memilih ya menggunakan nomor urutnya yang lalu atau ikut yang baru dengan diundi. Saya kira ini suatu pengaturan yang tidak adil bagi peserta pemilu. Jadi saya sebetulnya agak kecewa dengan dimasukkannya pasal ini di dalam Perpu. Baik, kalau Pak Gumai merasa ini adalah ketidakadilan, berarti aturan ini adalah tidak adil untuk beberapa partai. Kalau menurut Mas Henry, bagi partai-partai baru, apa dampaknya, Mas? Betul tidak adil? Ya, kemarin kan ada 9 ya, jadi nomor-nomor mudah yang mudah diingat ya itu secara komunikasi sudah dimiliki oleh partai-partai lama, mungkin ya partai-partai baru ini akan kedapatan nomor yang 2 digit semua gitu, yang memang akan menyulitkan untuk lebih diingat. Tapi saya setuju dengan Bang Hadar Gumai tadi bahwa ini tidak ada urgensinya gitu. Ini kan diawali dari usulan Ibu Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan yang nampaknya kemudian dikabulkan oleh pemerintah. Nah, peraturan dengan atau ini kan menarik juga. Jadi diberikan keleluasaan kalau mau ganti boleh, nggak ya udah gitu. Ya anggaplah semua partai politik yang berada di DPR ini tidak ingin mengganti nomornya ya, karena itu akan berimbas ke berbagai materi komunikasi publik yang sudah mereka buat misalnya. Ya tentu saja menjadi tantangan baru dan menambah tantangan para partai baru untuk bisa menampilkan cara komunikasi yang lebih baik dengan partai-partai yang sudah mendapatkan nomor urut yang memang jangan-jangan memang lebih mudah untuk diingat. Baik, ya kita harapkan ada nantinya aturan yang juga tidak mengintimidasi dan juga tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi peserta pemilu di 2024. Terima kasih mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan pakar komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Terima kasih Mas Henry, terima kasih Pak Gumai.